guys, welcome back to Bintang Motor Garage Channel. Kali ini kita akan mereview Mercedes-Benz SLK 200 tahun 2005. Oke teman-teman, kita sekarang kupas kulitnya bagian eksterior dulu. Untuk yang paling gampang, pertama ya, catnya. Catnya 70% masih original cat. Untuk kap mesin, bumper ini udah repaint. Wajar lah dengan umur segini ya teman-teman ya. Dan karakternya SLK, nah ini loh, wajah depannya nih teman-teman. Ini bener-bener khasnya Mercy di tahun 90 akhir. Itu yang mengawali Mercy apa? SL McLaren teman-teman. Jadi SLK ini tembakannya SL McLaren. Kalau kalian bisa lihat loh, moncongnya ini persis. Makanya waktu itu ini sangat booming, mobil ini sangat ikonik, sangat apa ya, masterpiece lah kita bilang ya. Jadi benar-benar timeless modelnya itu teman-teman. Oke, sekian itu aja. Kemudian ini kita bisa lihat mobil ini udah dilengkapi dengan sensor-sensor teman-teman ya. Kemudian untuk washer, untuk pembersih headlamp juga udah ada dilengkapi semua. Jadi pada tahun segitu ini sudah sangat mewah, fog lamp semua, fog lampnya gabung di headlampnya karena masih tahun segitu. Nah, kita tarik lagi ke bagian sini. Fender loh, masih mulus semua, catnya masih ini ori teman-teman. Nah, ini masih ori semua teman-teman. Sampai sini nih benar-benar mulus, nggak ada sepet. Ini kita sudah detailing total, spion-spion masih originalnya semua. Les kaca masih utuh, nggak ada sobek. Nah, karena penyakitnya kalau SLK tuh rata-rata itu bocor teman-teman. Nah, ini karet-karetnya masih utuh semua nih. Untuk tahun segini ini sangat utuh, nggak ada bocor-bocor sama sekali. Karena owner sebelumnya pun sudah pakai, waktu itu kita touring ke Bali, ke Jamnas Bali, nggak ada bocor teman-teman, aman. Nah, oke, kita tarik belakang lagi sekarang. Untuk headlamp tail lamp belakangnya ini masih original semua. Yang bagian putihnya sudah di smoke, jadi kelihatan lebih anak muda lah. Kemudian ditambahkan emblem AMG, SLK emblemnya ini semua masih original, masih bersih semua, dan plat nomornya pun udah di frameless. Sensor belakang pun semua masih fungsi normal semua. Untuk knalpotnya kita pakai AMG tipnya ini original AMG tip. Dan ini strike pipe teman-teman. Nanti kalian bisa dengarkan sendiri suaranya waktu kita start. Anten-antennya semua masih, karetnya masih normal semua, masih utuh, nggak ada bocor. Overall eksterior mantap. Untuk bagian suspensinya teman-teman ini sudah di repair semua, sudah dipermajakan semua. Hanya di bagian top mountingnya aja teman-teman. Untuk bagian depan aja ya. Kalau belakang aman, nggak ada bunyi sama sekali. Kilometer kan masih 50.000. Untuk yang bagian depan itu atasnya shock, tutup top mountingnya, top absorber mountingnya udah mulai kalah, jadi ada bunyi dikit di situ. Itu nggak mahal teman-teman, bisa diaturkan sama kita lah untuk perbaikannya. Nah, kita sekarang akan pindah ke bagian mesin teman-teman. Mesinnya ini loh, lihat kap mesinnya ya. Kap mesinnya karakternya SLK nih teman-teman, panjang banget. Roadster dengan kap mesin yang cukup panjang karena dia meniru McLaren teman-teman, yang Mercy McLaren. Nah, kap mesin tergolong cukup berat karena panjangnya itu teman-teman. Nah, untuk mesinnya yang SLK 200 ini kecil tapi cabai rawit teman-teman. Ini 1800 tapi sudah kompresor. Yakni kalau kompresor kalau di Jerman itu kalau kita bilang itu ini sudah supercharge. Jadi tenaganya sudah lumayan teman-teman untuk torsi bawahnya. Karena kalau di roadster itu kan kita merasakan drivingnya itu kan lebih ke fun to drive, bukan untuk highway speed cruising. Kayak kita mau buka atapnya, mau nyantai-nyantai, kita kan butuh power bawahnya teman-teman. Jadi kalau SLK 200 ini lebih kompatibel lah, lebih fun to drive kalau kita bawa untuk hari-harinya teman-teman. Untuk sektor mesin semua seperti fan belt sudah ganti baru, bisa dilihat ini sudah kita cleankan semua, nggak ada bocor, nggak ada rembes, kering semua. Mulai dari power steering, minyak air radiator, air coolant-nya, minyak rem,
Kemudian akinya juga sudah prima semua teman-teman, nggak ada trouble sama sekali. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian interiornya. Nah, untuk tahun segini teman-teman, ini saya posisi lock ya. Aku unlock. Nah, ini sebelumnya ini kalau kita udah lock, posisi dia nekuk, itu nanti otomatis bisa nekuk sendiri teman-teman. Nah, ayo kita pindah ini ke interiornya ya, loh, buka sendiri kan. Nah, untuk interiornya, door trimnya nih teman-teman bisa dilihat. Masih orisinil semua, kulit-kulitnya masih nggak ada sobek, utuh semua teman-teman. Sampai bagian ini penyimpanan ini semua ini kulit loh ini teman-teman, dan masih utuh, nggak ada sobek, masih orisinil. Dan untuk door trimnya udah tertata rapi, nggak ada yang lepas-lepas, karena kalau Mercy tahun tua itu rata-rata door trimnya udah kalah teman-teman. Memang bahannya Eropa tuh ada apa ya kita bilang ya, memang mutunya berkurang sedikit lah. Tapi kalau untuk keredamannya sangat bagus teman-teman. Cuman ya memang kalau udah faktor umur biasanya lepas. Tapi kalau ini bisa dilihat loh, masih utuh semua teman-teman. Jangan khawatir, aman semua. Nah, untuk door sill plate-nya masih utuh, original Mercedes-Benz. Flash berat-beratnya tipis banget ini teman-teman. Flash banget untuk berat-beratnya semua. Kelengkapan semua kayak stiker-stiker masih original semua. Jadi ini catnya masih ori, yang bagian sini benar-benar ori semua teman-teman. Karet-karetnya masih utuh semua. Nah, untuk kursinya ini sudah memory seat teman-teman. Sudah memory seat, bisa 3 memory seat, dan untuk penyetelannya bisa 6 way teman-teman, 6 step. Nah, dan kalau kita punya SLK teman-teman, di tahun segini ya, ini sudah ada isi akses dan isi exitnya teman-teman. Ini coba aku starter ya, posisi masuk, kontak on, kalau bisa dilihat ini waktu aku tutup pintu. Nah, kursinya otomatis maju sendiri teman-teman, menyesuaikan beserta dengan setirnya juga teman-teman. Jadi setirnya ini udah teleskopik. Nah, dan tilt steering bisa maju mundur teleskopik, atas bawah juga. And ini elektronik teman-teman, full elektrik, ada isi aksesnya. Jadi posisi kita buka pintu mau keluar, nah setirnya naik sendiri, kursinya mundur sendiri, otomatis kita mau keluar masuk lebih gampang teman-teman. Nah, sekarang kalian tunggu-tunggu, di bagian SLK kan pasti buka atap kan. Ayo kita buka dulu atapnya teman-teman, dengan kita starter dulu ya, karena kalau nggak di starter kan nanti akinya tekor. Lah, gimana teman-teman? Interiornya dengan kita membuka roofnya kan punya wibawa tersendiri teman-teman. Funnya tuh dapat banget, kita punya pride-nya sendiri teman-teman. Nah, biasanya kalau kita review mobil di bagian interior kan pasti di dalam mobil teman-teman. Kalau kita di roster di SLK nggak perlu review di dalam, kita reviewnya di luar teman-teman. Bisa dilihat langsung detailnya ya. Ini ya, lihat ya, dashboard masih auto semua teman-teman. Bahan-bahan dashboardnya ini biasanya pecah-pecah loh, ini masih auto teman-teman. Kilometernya masih asli 50.000. Untuk transmisi knopnya masih auto semua, tengah-tengah loh ini bagian cat-catnya masih auto semua. Memang ada minus-minus sedikit seperti bagian sini, bagian dekat AC nya ini, tapi untuk catnya semua masih normal. Untuk head unit ya, ini sudah diganti dengan Android. Jadi kalau head unit yang lama kan kita nggak bisa pakai Bluetooth, nggak bisa pakai USB. Kalau ini udah bisa semua teman-teman. Jadi masih fun to drive lah. Untuk tahun segini kita masih bisa dengerin lagu pakai HP gitu loh, nggak bingung. Untuk bagian ini kisi AC-nya nih semua masih auto teman-teman, normal semua, nggak ada yang patah. Nah, jalan semua nih teman-teman, tuh jalan semua. Biasanya kalau tahun segini tuh rata-rata udah patah teman-teman. Ini semua masih auto, kiri kanan semua normal semua. Untuk bagian setirnya ini kulitnya masih original, tapi memang karena sudah faktor umur, ini kulitnya udah ngelupas teman-teman. Jadi kalau PR selanjutnya mungkin bisa kita ganti kulit setirnya aja teman-teman. Untuk bagian tengah-tengahnya ini semua masih auto semua. Krom-krom Mercy di setirnya masih auto.
bagian sini dari bagian apa speedometer juga mika-mikanya masih oto, nggak ada berat-beratnya. Tapi memang untuk bagian instrumen klasternya yang di displaynya ini, karena sudah faktor umur teman-teman, itu memang rata-rata kalau mobil Eropa pasti apa ya, LCD-nya itu kebakar teman-teman. Memang itu faktor sih. Biasanya kalau mobil Eropa itu kalau udah 10 tahun rata-rata udah gitu semua. Jadi ini normal lah. Kilometer masih ini bisa dilihat, kilometer masih 50.799.000. Nah, kita balik lagi ke joknya teman-teman. Tadi kan udah saya jelaskan untuk isi aksesnya, kemudian memory seatnya. Nah, sekarang kita bilang kondisi joknya teman-teman. Ini joknya bucket seat teman-teman, semi bucket, karena ini roadster dan kulitnya masih ori teman-teman. Kulit aslinya Mercy, kondisinya masih 80% teman-teman. Hanya berat pemakaian karena ya umur segini ya kan normal. Tapi untuk jeruk-jeruknya semua masih bagus, dan spon-sponnya teman-teman dulu. Yang penting sponnya teman-teman. Nah, sponnya ini masih bagus semua teman-teman. Bucketnya nih dulu kelihatan ini. Belum lepas teman-teman. Masih keras semua nih. Jadi feel nyetirnya tuh kayak kita bisa enak banget teman-teman, kayak kerasa dipeluk gitu loh. Nah, itu yang bagian joknya teman-teman. Sekarang kita lihat bagian penyimpanannya. Biasanya kalau roadster tuh kan penyimpanannya kan karena mobilnya kecil, rasanya kayak loh kok mobilnya kecil gini kita mau nyimpen barang kan susah loh. Jangan khawatir, Mercy itu udah mendesain sedemikian rupa. Nah, kita udah dikasih glove box di tengah dengan ya kapasitasnya ini bisa masuk 1 tisu, bisa ditambah 2 lagi sih teman-teman ya. Jadi cukup lumayan lah, kita bisa taruh dompet, bisa taruh SNK dan lain-lain. Kemudian di belakangnya ini pun dikasih lagi teman-teman, ini diletakkan supaya buat kayak kacamata ya kan. Jadi diatur sedemikian rupa tuh, meskipun mobilnya kecil tapi kita juga bisa naruh penyimpanan juga lumayan teman-teman. Nah, yang kiri kanan kita dikasih seperti ini. Memang kalau untuk cup holder tidak ada ya teman-teman ya. Cup holder memang tidak ada karena memang tahun-tahun lama rata-rata nggak dikasih cup holder. Ini untuk taruh uang-uang kecil, dan ini asbaknya teman-teman. Nah, cuman kalau zaman sekarang kalau orang yang nggak mau rokokan kan ya udah nggak dipakai asbaknya kan. Asbak, kemudian ini yang anunya apa, lighter ya kan, dan ini glove boxnya. Nah kalau karakternya Mercy lama teman-teman itu memang disediakan CD changer. Jadi tahun awal 2000-an ini sudah dikasih CD changer, kita nggak perlu bingung ke belakang. Biasanya CD changer kan di belakang, ini ditaruh di depan teman-teman. Dan penyimpanannya ya cukup lumayan lah. Nah, kalau memang kayak seperti ini udah diganti dengan Android, CD chargernya kalau mau dicabut juga lumayan teman-teman. Otomatis kita dapat space lagi di bagian depannya. Nah, untuk segi karpet bisa dilihat di highlightnya teman-teman. Karpet yang sisi penumpangnya masih oto, masih bagus, bludru-bludrunya masih bagus semua. Kalau sisinya penumpang memang untuk karpet bawaan pabriknya sudah mulai kalah teman-teman, karena memang sudah umur. Tapi kalau untuk bludrunya karpet dasarnya masih utuh semua, dan di bagian footstepnya semua ini sudah ditambahi yang pakai AMG teman-teman. AMG yang flat, ini original AMG semua, mulai dari pedal rem, pedal gas, dan footrest ini semua udah AMG teman-teman. Nah ini teman-teman salah satu fitur keselamatan yang diberikan oleh Mercy pada tahun 2000 awal teman-teman. Sensornya udah 4 titik yang tadi udah tak jelaskan di bagian bumper. Nah contoh nih, ayo Kak Wil merapat ke bagian kiri depan. Nah dia bakal ngasih reminder, semakin dekat semakin keluar. Jadi ada indikatornya teman-teman. Coba pindah kanan Cak Wil. Nah dia otomatis akan memberikan reminder bahwa yang kanan ini bakal dekat. Ini yang bagian belakang, depan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba yang bagian belakang. Nah bagian belakang kita bisa lihat teman-teman, dari video bisa kelihatan letaknya di posisi belakang ini. Kalau kita masukkan atlet, nah dia udah ngasih indikatornya nih, yang belakang kanan ada dekat, semakin warna merah itu semakin dekat. Coba kita pindah ke kiri, lah sama kan. Nah jadi sensornya semua masih normal semua teman-teman, masih fungsi semua. Lihat bisa titiknya kan, nah semakin dekat semakin merah lah, benar-benar fungsi semua teman-teman. Sensornya 4 titik tahun 2000-an loh teman-teman, ini udah dapat fitur seperti ini. Oke sekarang kita lihat nih
bagasinya seberapa gede ya, soalnya kan ini kan roadster teman-teman. Nah ini aku buka posisi roofnya kelipat ya teman-teman, jadi posisi roof kebuka. Nah kalau posisi roofnya kebuka ini memang termakan di bagian atasnya nih teman-teman. Jadi kalau kita mau naruh barang hanya bisa di bagian bawah sini. Ini kita bisa masuk 2 koper kecil, 2 cabin koper. Nah kalau memang mau keluarkan memang posisinya susah teman-teman, kalau posisi roofnya kebuka ya. Jadi otomatis kalau kita mau ambil barang itu kita harus kembalikan roofnya untuk posisi nutup kalau kita mau ngambil koper loh ya. Jadi coba nih kita buka ya, bisa dilihat ya, tapi kita harus tutup bagasinya dulu nih. Coba dilihat. Kita coba buka lagi bagasinya teman-teman waktu posisi roofnya nutup. Nah jadi memang udah disediakan bagian pengamannya teman-teman. Kalau mau ngambil barang kita harus posisi, nah ini ada lokernya. Kalau mau naruh barang memang harus posisi di bawah ini, nggak boleh di atasnya, karena ini dikasih safety. Kalau posisi kita buka roofnya biar nggak ada barang yang sampai nabrak dengan bagian roofnya teman-teman. Nah safety-nya seperti ini. Nah ini posisinya teman-teman, masih original semua teman-teman ya bagasinya ya. Nah ban serepnya pun udah ada semua, ini masih bawaan standarnya nih teman-teman. Udah gini ban serepnya ini kita mau beli di pasar ya nggak ada nih masih. Nah untuk trim-trimnya semua masih original, auto semua ya teman-teman ya. Untuk trim bagian bagasinya semua masih auto teman-teman, nggak ada sobek. Bludru-bludrunya pun masih bagus semua teman-teman, dan bagian plastik trimnya ini masih auto semua, sampai bagian pengamannya ini mekanisme semua masih normal semua. Oke, untuk surat-suratnya teman-teman ini ada yang kelupaan, plat nomornya ini lupa diganti. Nah untuk surat-suratnya bisa dilihat nih teman-teman, pajaknya panjang bulan 10 2025 ya kan, atas nama ownernya sendiri ya. Kemudian untuk pajaknya nilainya hanya 5,6 juta teman-teman, nggak mahal teman-teman, termasuk murah. Tahunnya 2004, cc-nya kan 1975 2000 cc, dan sudah pakai supercharge. Nah untuk platnya panjang banget teman-teman, 2029, karena ini barusan dibalik nama, jadi panjang banget, pokoknya mobilnya siap dipakai. Nah teman-teman kalian pasti kan penasaran harganya harga berapa sih? Kita buka di harganya di 400 juta. Suratnya panjang teman-teman sampai 2029 yang kalian sudah cek semua tadi itu, dan mobilnya siap dipakai teman-teman. Nah untuk info lebih lengkapnya mengenai detailnya bisa dibaca di deskripsi di bawah. And jangan lupa like dan subscribe di channel kita Bintang Motor Garage Malang. Oke, itu tadi kita udah kupas habis teman-teman, mulai dari segi eksterior, interior, bagasi, mesin, kaki-kaki. Sekarang kalian pasti penasaran kan nyetir kalau sama mobil atap yang nggak ada les atap ya, rasanya apa ya? Ini SLK. Yuk kita coba yuk, test drive yuk. Coba kalian lihat ya teman-teman ya, bukanya ya. Nyetir mobil roadster dengan atap yang terbuka teman-teman. Kemudian untuk knalpotnya ini memang sudah di strike pipe teman-teman, yang sebelumnya udah saya bilang, otomatis suaranya cukup kenceng. Nah kan kita udah nggak ada atap nih, jadi suaranya benar-benar masuk teman-teman. Nah kalau AC langsung kita sentrongkan aja. Nah untuk AC-nya teman-teman, kalau SLK itu sangat dingin teman-teman, karena ya gimana ya, ini mobil ini kan ruangan interiornya kan benar-benar kecil teman-teman. Jadi kalau AC-nya jangan diragukan teman-teman, pasti dingin. Meskipun mesinnya kecil, cc-nya kecil, jadi tapi pasti dingin teman-teman. Nah. Dan ini maticnya memang masih 4 speed, tapi sudah dilengkapi sama
comfort mode. Nah, kalau untuk bagian transmisinya teman-teman, ini sudah dilengkapi sama mode comfort dan sport. Jadi kita untuk apa ya? Untuk respon dari maticnya, perpindahan gigi dan respon throttle-nya, respon gasnya itu bisa disetel teman-teman, bisa comfort dan sport. Dan ini memang maticnya masih 4 speed, tapi ini udah dilengkapi sama Tiptronic teman-teman. Nah, kiri untuk mengurangi gigi, ini coba dilihat ya. Nah, aku memasukkan gigi satu juga bisa nih. Engine brake-nya juga masih lumayan teman-teman, meskipun 4 speed ini. Nah, kalau mau lihat jadi powernya nih, coba saya lihat ya. Patuh deh banget kan, udah kena moja kenceng, strike pipe. Dan pasti dilihat orang teman-teman kalau kita bawa ini nih. Fun gak sih? Ya ini rasanya kalau kita nyetir Roadster tuh. Meski matic tapi ya masih fun to drive, meski engine-nya kecil tapi tetap fun to drive karena mobilnya ini kecil, meskipun dengan cc segitu, tapi karena udah dibantu dengan supercharge-nya, bawahnya nggak lemot teman-teman, enteng banget, meskipun maticnya cuma 4 speed loh. Nah, kalau untuk sisi drivingnya teman-teman, untuk steering feedback-nya cukup direct teman-teman, karena sasisnya ini kan kecil, jadi feel-nya tuh directnya masih dapat teman-teman. Dan kalau misalnya kita posisi jalan ya, nah, kita mau tutup atapnya bisa, nggak bisa. Jadi kalau kita mau tutup atap harus posisi gearbox-nya di netral teman-teman. Jadi ini udah ada pengaman teman-teman, meski kita masuk D pelan pun nggak bisa. Nah, di lock sama mereka. Nah, dikasih peringatan seperti ini. Nah, kalau kita mau masang balik, nah bentar ya, kita cari tempat untuk berhenti dulu. Setelah berhenti kita tutup. Nah, kita coba rasakan feel-nya kalau lagi atap tutupnya gimana teman-teman kalau bawa SLK ini. Untuk bantingan suspensinya memang masih tergolong keras ya, karena satu ini peleknya udah dibesarkan dengan ini 19, bannya juga masih pakai akselera. Tapi untuk karakternya dari SLK sendiri itu meskipun roadster teman-teman, itu tetap empuk teman-teman. Nah, ini kalau kita posisi nutup semua, nah otomatis semua nutup termasuk dengan kaca kecilnya ini teman-teman. Karena kalau roadster kan kita nggak ada pilar B-nya, hanya ada pilar A dan pilar C. Pilar C-nya pun itu kan ngikutin di bagian roadsternya, sebenarnya bukan pilar sih, itu hanya panel aja gitu loh. Pengamannya belakang ini pengamannya kita nih kalau di mobil roadster. Nah, kalau mau nyantai-nyantai teman-teman ya, siang-siang panas ini kita tutup tuh, enak teman-teman. Kacanya nih yang masih bening semua, kaca udah kita detailing semua, jadi itu pandangannya enak banget teman-teman, nyantai banget kita bawanya tuh. Kita mau nyantai, ini aku masukkan posisi transmisi ke D dan responnya aku masukkan yang bagian comfort. Nah, nyaman kan teman-teman, meskipun strike pipe ya, aduh, kita bawa santai pun masih sopan teman-teman. Fun to drive banget lah kalau kita bawa roadster ini. Nah, for your information, ini kemarin sama ownernya, karena ownernya ini, nanti ownernya kita akan spill di next episode. Spillnya apa? Tunggu aja teman-teman. Nanti ini bakal surprise banget teman-teman untuk kalangan dunia otomotif ya, para pecinta otomotif pasti menunggu segmen bagian ini teman-teman. Kalian tunggu aja teman-teman. Nah, jadi mobil ini kemarin waktu Jamnas Bali, Jambore Nasional Mercedes-Benz satu Indonesia, ownernya ini memakai mobil ini satu rangkaian dengan kita dari klub Mercedes-Benz Klub Malang itu menuju Bali teman-teman. Dengan istrinya berdua aja di sini dan tidak capek teman-teman. Toh ini teman-teman, benar-benar setir dari Malang sampai Bali, dari Bali pun balik ke Malang teman-teman, dan nggak capek. Bayangin loh, kamu naik mobil 2 pintu roadster trip berdua dengan istrimu tapi nyaman, nggak capek. Ya naik SLK teman-teman.
Kalau kita naik roadster yang mungkin punya mobil Jepang, pasti capek teman-teman. Interiornya juga lebih sempit, ya kan. Kalau SLK ini meskipun roadster, tapi kita juga nyaman. Dengan ini posisi tinggi yang 190 180 tetap nyaman teman-teman. Masih enak banget. Dengan fitur yang banyak juga, jadi kita mau jarak jauh pun nggak kerasa nggak nyaman, pasti nyaman. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan, konsumsi bahan bakarnya SLK 200 berapa sih? Ini real ya teman-teman ya. Kemarin ownernya ini ke Bali, itu luar kota dihitung ketemunya 117 teman-teman. 115 itu mudah sekali. Itu posisi kita touring loh teman-teman. Touring itu bisa nyentuh 115 sampai 117. Kalau kota-kota bisa 112. Irit banget gak sih lo? Kamu punya roadster, punya mobil yang bisa buat mejeng, bisa buat fun to drive, otomatis, tapi irit. Ya SLK 200 nih siap dipinang untuk kalian teman-teman. Nah, itu tadi kita udah review lengkap teman-teman, paket lengkap, mulai review luar, review dalam, review kaki-kaki, review bagasi, review roofnya, dan kita udah review berkendara juga. Tadi udah lihat sendiri tuh fun to drive-nya gimana. Sekian teman-teman dari review untuk SLK 200 ini, dan kalian stay tune ya teman-teman ya. Next minggu depan kita akan kasih kalian something yang berbeda teman-teman, dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Oke, see you next time. Thank you.